Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Maulana dengan NIM 41935500002 dari kelas Ilmu Komputer B 2019 akan mempresentasikan bahasa Indonesia baku dan non-baku untuk tugas ujian tengah semester bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salma Nailovaria, SPD, MPD. Bahasa baku menurut Halim bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian masyarakat, dipakai sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunanya. Sedangkan Hartman dan Stork mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa secara sosial lebih digandrungi, seringkali lebih berdasarkan pada ujaran orang-orang yang berpendidikan di sekitar pusat kebudayaan dan politik suatu masyarakat. Di sini ada 3 aspek dalam bahasa baku. Yang pertama itu ada kodifikasi, yang artinya bahasa baku dari segi ejaan dan makna telah ditetapkan menurut suatu standar baku tertentu. Yang kedua ada keberterimaan, yaitu bahasa baku telah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat sebagai cara untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga di sini ada difungsikan sebagai model, yaitu bahasa baku digunakan sebagai model atau acuan dalam berbahasa, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam tulisan. Selanjutnya ada bahasa non-baku. Soeharyanto berpendapat bahwa bahasa non-standar atau bahasa yang tidak baku adalah bahasa salah satu yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Sedangkan Richard, John, dan Heidi dalam Barus mengatakan bahwa bahasa non-baku adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan, tata bahasa, dan kosakata dari bahasa baku suatu bahasa. Pengertian bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang memiliki salah satu ragam bahasa yang berbentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Contohnya pada bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan bahasa Indonesia non-baku yaitu salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Ciri-ciri bahasa baku: ada bahasa baku yang tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, ada bahasa baku yang tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, ada pemakaian imbuhan pada kata baku bersifat eksplisit, ada kata baku yang digunakan sesuai dengan konteks kalimat, dan ada kata baku yang tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Ciri-ciri bahasa non-baku itu biasanya digunakan pada bahasa sehari-hari, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga itu ada sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat adalah bentuknya mudah berubah-berubah. Dan yang kelima memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Fungsi bahasa baku: Indonesia memiliki bahasa baku yang mempunyai 4 fungsi, yaitu pemersatu, penanda, kepribadian, penambah wibawa, dan kerangka acuan. Dan yang pertama ini sebagai pemersatu. Sebagai bahasa Indonesia mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek bahasa itu. Bahasa Indonesia baku mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa yang ada di Indonesia dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Dan yang kedua ini adalah berfungsi sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia yang baku merupakan ciri khas yang membedakan dengan bahasa-bahasa lainnya. Dan yang ketiga di sini ada sebagai penambah wibawa. Pemilikan bahasa Indonesia baku akan membawa serta atau praktis. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi oleh bahasa baku lainnya. Dan yang keempat adalah sebagai kerangka acuan.
bahasa Indonesia berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya norma-norma atau kaidah yang dikodifikasi secara jelas. Penggunaan bahasa baku di sini ada beberapa yang saya tuliskan, di antara lain membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Membuat laporan, dan ketiga adalah saat berpidato dan rapat dinas, dan yang keempat membuat karya ilmiah, dan yang kelima saat musyawarah atau diskusi umum, dan yang keenam surat menyurat di dunia perkuliahan. Contoh kata baku dan non baku. Kata baku aktif dan non bakunya adalah aktif. Kata bakunya pasif dan kata non bakunya adalah pasif. Kata bakunya apotek dan kata non bakunya adalah apotik. Kata bakunya nasihat dan kata non bakunya adalah nasihat. Kata bakunya efektif dan kata non bakunya adalah efektif. Kata bakunya objek dan kata non bakunya adalah objek. Kata bakunya teknik dan kata non bakunya adalah teknik. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.